Ini kita pembahasan tentang waris dalam hukum Islam ya, Cek Wan ya. Oke. Sebelumnya di Indonesia itu hukum waris itu ada 3 macam. Ditakutkan mungkin anak-anaknya ini nanti takut berselisih gitu ya. Ada perselisihan, takut ada konflik. Jikalau orang tuanya nanti meninggal dunia nanti kenapa-kenapa kan gitu. Ada saudara namanya duit ya, Cek Wan. Wah, kalau duit gak kenal saudara, Bu Masita. 96,5 Riz FM, number one radio station in Serdang Bedagai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, dan selamat yang lain-lain lah untuk kita semua yang sedang menyaksikan kali ini podcast Radio Indah Suara. Tentunya dalam suasana sore hari yang cukup cetar membahana ya. Kali ini kita bersama dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai. Sudah lama tidak bersua dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari Pengda ini. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita, yakni narasumber kita Ibu Masitah SHMKN, bagian seni dan kreativitas dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai. Hai Bu. Ya, hai Cek Wan. Iya, Ibu Masitah ya. Iya, Cek Wan. Nampak sangat ceria sekali Bu sore hari ini. Ya, karena saya datang ke sini udah ngeliat Cek Wan langsung, Oke. jadi langsung ceria gitu ya, Cek Wan. Nanti sedikit informasi tambahan untuk Anda pemirsa. Nah, Ibu Masita ini juga seorang YouTuber ternyata katanya ya Bu ya. Iya, Cek Wan. Kita cerita ringan dulu. Ibu ini punya channel YouTube namanya Meisha BHS. Iya, benar banget Cek Wan. Itu jangan lupa ya buat yang nonton ini YouTube nih sekarang, jangan lupa di subscribe channel YouTube saya, Ya. Meisha BHS. Promosi dulu ya. Iya. Oke, Ibu Meisha ini di Pengda ini salah satu pengurus di Ikatan Notaris Indonesia. Hari ini kita mau cerita tentang waris ya Bu ya. Iya, benar Cek Wan. Mawaris dalam Hukum Islam. hukum Islam. Jadi buat Anda yang membutuhkan informasi terkait bagaimana sih pembagiannya, tata caranya, nanti kita bakal korek-korek sedikit dengan Ibu Masitah. Bu Masitah, Ibu tinggal di mana Bu kalau boleh tahu? Tepatnya sih rumah saya di Jalan Garu 3 ya Cek Wan, ya, di SM Raja. SM Raja. Iya, Medan Amplas. Saya kira Ibu akan jawab rumah saya nggak saya bawa Cek Wan karena berat kan gitu. Benar juga, rumah saya lagi di rumah, lagi saya tinggal gitu Iya ya kan? Cek Wan ya. Saya kira jawab seperti itu, ternyata rumahnya di Garu. Di sana ada juga pondok pesantren dekat kenalan saya di Garu 3. Oke, dan nanti kita bahas. Iya. Bu Masita, pengen tahu dulu nih, apa Oke, itu Cek Wan. apa itu waris dalam hukum Islam? Oke, ini kita pembahasan tentang waris dalam hukum Islam ya Cek Wan ya. Oke. Sebelumnya di Indonesia itu hukum waris itu ada 3 macam, yaitu hukum waris menurut Islam, hukum waris perdata, juga hukum waris menurut adat. Nah, saat ini kita bahas tentang hukum waris Islam. Jadi hukum waris Islam itu merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga ahli waris. Seperti itu. Itu untuk pengertiannya. Oke. Ini kalau cerita Islam tentu ada dasar ya. Ada dasarnya gitu ya Bu benar, Masita ya. Bu benar. Masita, dasarnya dalam kalau istilah orang apa sih dalilnya ini? Dalilnya nih. Dalilnya Cek ini. Wan, ya. Oke. Bu Masita, tolong agak dibacakan lah apa sih itu dalil daripada Dalilnya ya. waris dalam hukum Islam. Oke, kalau di dalam Al-Quran itu ada di surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Juga ada di ayat 176 ya, Ustaz. Ya, Cek Wan ya. Ustaz, sorry. Ya, Cek Wan, ini saya bacakan dalilnya ya, Cek Wan ya. Boleh saya di sini mengaji kan? Dipersilakan. Mari kita simak sama-sama Baik. pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Masita SHMKN. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Yang artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Nah, ini di sini menjelaskan ya Cik Wan untuk bagian-bagiannya, gitu, untuk bagian-bagian dari ahli waris yang tersebut. dapat ahli waris tersebut. Iya, yang dapat ahli waris tersebut. Bu Masita, tadi itu kan dasar menurut Al-Qur'annya itu Iya. kan. Apakah dasar menurut Al-Qur'annya itu Bu Masita sama dengan hukum yang berlaku di negara kita atau seperti apa tuh Bu? Pembagiannya. Jadi kalau seandainya menurut kompilasi hukum Islam, nah itu sama dengan karena dia berdasarkan landasannya Al-Qur'an ya Cik Wan ya. Jadi ini kalau saya jelaskan lebih lanjut itu untuk pembagiannya. Nah, ini untuk pembagiannya itu untuk satu anak. Ini saya jelaskan untuk langsung pembagiannya ya Cik Wan ya. Untuk ahli waris satu anak perempuan itu mendapat setengah jika dia sendiri. Oke, kemudian untuk 2 atau lebih anak perempuan itu mendapat 2/3 ya dari harta peninggalan. Kemudian untuk anak wanita anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki itu 2/1. Jadi yang laki-laki mendapat 2 bahagian dari anak perempuan. Anak perempuan 1 bagian. Iya, benar Cik Wan. Kemudian juga ada ini untuk ayah itu mendapat 1/3 jika dia tidak memiliki keturunan. Kemudian 1/6 jika ada keturunannya atau anak ya. Kemudian untuk ibu itu mendapat 1/6 jika ada keturunannya dan 1/3 jika tidak ada juga keturunan atau anak gitu. Nah untuk duda itu suami ya Cik Wan ya. Yuk. Suami itu mendapat setengah jika dia tidak punya anak, sedangkan 1/4 jika dia ada keturunannya. Kemudian untuk janda ataupun istri, ini yang ditinggalkan berarti istri yang meninggalkan berarti suaminya. Iya. Itu 1/4 bagiannya jika dia tidak mempunyai anak, dan 1/8 itu jika dia mempunyai anak. Kemudian ini juga saudara-saudaranya juga. Oh, saudara-saudara juga dapat. Iya, dapat jikalau tidak ada lain keluarga yang ditinggalkan ya Cik Wan. Ya ditinggal hanya saudara gitu, itu mendapat dapat dia. Juga bagian, iya. Ya. Tapi kalau keluarga yang masih ada nggak dapat saudara. Nggak dapat, ya, dia terdinding. Ya, iya. Istilahnya namanya waris yang terhisap. Waris yang terhalang. Benar, terhalang dia. Saya pernah kejadian seperti itu Bu Masita. Itu ayah kandung saya sendiri itu kan. Ayah kandung saya itu meninggal, atuk saya itu meninggal terlebih dahulu sebelum orang tuanya gitu. Iya. Atuk saya meninggal duluan sebelum ayahnya meninggal. Berarti ini yang Cik Wan alami, yang saya alami. Sama gitu Bu Masita. Iya, jadi ayah saya meninggal tapi orang tuanya masih ada. Iya, jadi dapat gitu kan Cik Wan, tapi sudah meninggal sekarang gitu. Iya. Berarti yang dapat ke atuk ya kan. Saudaranya atuk. Iya, saudaranya. Akhirnya ayah saya nggak dapat. Karena ada tadi yang menghalangi lah gitu. Masih ada terhalang Pak, masih hidup atuknya, pacik ayah saya juga masih hidup. Benar, iya saudaranya. Oke. Bu Masita, ini semakin menarik apa yang kita bahas. Sebenarnya agak ini ya Bu Masita ya, agak jarang masyarakat memahami tentang hukum waris ya, terutama dari kompilasi hukum Islam Indonesia ya Bu. Karena gini ya Cik Wan, kita sebenarnya kalau dalam waris ini adalah yang paling utama itu kesepakatan keluarga yang pertama itu dia paling penting. Kenapa? Karena ini
kita gunakan hukum-hukum ini yang sudah diatur itu kalau sudah tidak ada lagi kesepakatan di keluarga, masuklah dia ke hukum yang sudah diatur saat ini, yaitu hukum Islam karena kita beragama Islam gitu. Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan juga kompilasi hukum Islamnya. Yang gitu. tadi itu yang dibaca. Iya. Jadi agak menarik ya Bu Masita, Iya. mengenai Bu sampaikan tadi masalah kesepakatan keluarga gitu Iya, ya kan. benar. Kadang-kadang kan masyarakat kita di Bu Masita, udahlah nggak usah recok-recok, kita pukul rata aja. Boleh. Ya kan? Itu boleh, itu nggak melanggar hukum itu Bu Masita. Sebenarnya gini Cik Wan, kalau seandainya dia pukul rata misalnya gitu kan, yang penting yang ahli waris yang lain itu tidak terzolimi, itu aja, tidak terzolimi atas keputusan itu gitu. Sepakat. Makanya kita sebagai notaris sebenarnya yang datang itu kan sudah dibaginya warisan itu kan gitu kan Cik Wan. Datang itu hanya untuk peralihan haknya saja. Yang sudah misalnya ada dijual tapi ini merupakan waris gitu kan. Jadi dan itu kan sudah dibagi sebenarnya. Jadi Bu Masita nggak ada masalah itu ya, nggak melanggar hukum ya Bu ya. Kalau asal semuanya tidak keberatan, itu dia yang penting. Kalau bahasa agama yang penting ridho sama ridho lah gitu ya. Iya, ikhlas, ikhlas itu dia Cik Wan. Jadi kalau sudah sama-sama ikhlas, sudah sama-sama oke, sepakat semuanya dibagi gitu kan. Kalau sudah oke semua sepakat, udah nggak ada masalah. Tapi kalau ada salah satu aja itu tidak ikhlasnya tidak mau, itu tidak bisa. Tidak sah itu. Harus semuanya sepakat, ikhlas, ridho baru bisa. Benar. Oke. Jadi Bu Masita terkait mengenai waris ini, saya ada pertanyaan sedikit. Ini ada juga sampai ke saya pertanyaan ini. Ini orang tua masih hidup. Lalu karena dia takut nanti nggak sempat, lalu dibagi-baginya gitu. Harta itu boleh nggak? Atau nunggu dia meninggal dulu harus baru dibagi? Sebenarnya itu sebenarnya sih ya untuk saat ini. Ada baiknya juga seperti itu Cik Wan, supaya ditakutkan mungkin anak-anaknya ini nanti takut berselisih gitu ya, ada perselisihan, takut ada konflik. Jikalau orang tuanya nanti meninggal dunia nanti kenapa-kenapa kan gitu, ada kekhawatiran. Salah satu mungkin saat inilah gitu, mungkin kan orang tua, aduh gimana ya anak saya nanti ini gimana kan gitu kan Cik Wan. Ada baiknya gitu, tapi berdasarkan hibah boleh Cik Wan. Hibah hibah ya. Karena kalau seandainya dia hanya untuk membilang gini, ini nanti untuk si Anu, ini untuk si Anu, ini untuk si Anu, itu kan ucapan secara lisan kan biasa gitu Cik Wan, namanya orang tua gitu masyarakat ya. Kita sering gitu iya, kan. Ini masyarakat kita gitu. Bagian si Polan, bagian si Polan. Benar, iya. Ini nanti untuk si ini untuk si ini kan gitu. Tapi kan kalau sudah meninggal dunia apa itu berlaku? Kan gitu kan Cik Wan, kalau tidak ada. Kadang-kadang gini loh, potong sedikit ya boleh, Bu Masita. Kadang kan orang bicara seperti ini. Iyalah bagian sama, cuman kan tanah belakang rumah sama tanah pinggir jalan kan beda harga. Betul. Gitu kan, ya kan Bu Masita kan. Iya betul. Oke lah ya semalam bagi-bagi. Bagian belakang untukmu, bagian depan untuk abang. Kok dijual kan mahal di depan. Betul Cik Wan. Jadi itu udah beda. Jadi itu seperti itu apa juga ya Bu? Kalau dia bentuknya hibah dulu gitu ya. Iya, jadi kalau memang udah jadi gini Cik Wan, kalau itu akan menjadi hak milik si anak, misalnya gitu, supaya tidak diganggu lagi oleh saudara-saudaranya kan gitu Cik Wan, supaya tidak ada lagi ini, jadinya jatuhnya hibah dia Cik Wan. Jadi kalau dihibah itu langsung bisa gitu, asal tidak lebih dari sepertiga dari harta tersebut gitu. Jadi makanya dihibahkan mungkin masing-masing ke anaknya, ini untuk kamu kan gitu, dihibahkan supaya adil. Itu aja Cik Wan. Tidak lebih dari sepertiga ya Bu ya. Iya. Garis bawah hilang tidak lebih dari sepertiga hibahnya. Iya. Karena kompilasi hukum Islamnya seperti itu juga ya kan. Iya. Bu Masita karena kan. hibah gitu juga. Jadi memang kalau dihibahkan dia memang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta orang tuanya. Gitu, Oke. Sedikit kita lanjut ya Bu ya. Tadi boleh, sudah pembagian tentang sekian persennya itu. Lalu kalau memang mau dibagi rata juga tidak masalah, yang penting ikhlas ridho gitu ya. Benar. Lalu apa sih yang sering Bu Masita hadapi? Klien datang gitu ya. Klien datang ribut misalnya masalah ini, atau ada yang sudah misal dibagi rata ternyata nggak terima, itu seperti apa itu? Sebenarnya gini ya Cik Wan ya, sebenarnya ini ya di notaris itu klien itu datang sudah siap. Jadi tidak ada yang bermasalah untuk ini itu dia Cik Wan. Dia hanya datang untuk proses pembalikan nama gitu, untuk proses pengalihan harta peninggalan tersebut dari orang tuanya ke nama siapa, si pembelikah gitu, atau ke nama si warisnya, ahli warisnya gitu. Jadi kalau seandainya untuk datang kita pembahasan pembagian tidak pernah
pernah ada dan tidak menjadi kewenangan notaris Oh. gitu. Karena untuk pembagian ini bukan jadi kewenangan notaris. Hanya saja mungkin konsultasi ke notaris hanya untuk syarat-syaratnya aja gitu Cik Wan. Untuk proses balik nama ini gimana? Siapa aja yang berhak mendandatangani gitu. Karena kan ahli waris gitu. Karena notaris ini sifatnya bahasa banyak, kami tinggal membantu pengurusan berkas, semua udah selesai. Bener. Kami nggak campur tangan masalah ini itunya gitu ya. Jadi mereka yang udah membagi-bagikan kan Cik Wan, masuklah ke dalam akte itu, barulah pembagiannya nanti di peralihan haknya baru kita bantu. Jadi kalau mau recok-recok selesaikan dulu. Bener Cik Wan. Jadi saya bilang kalau belum sepakat ke sini, Bapak Ibu boleh dulu berunding di rumah. Saya bilang gitu. Karena di sini kalau sudah sepakat, kita sudah sama-sama menandatangani, sepakat baru kita proses. Kalau tidak, kalau masih ada dalam yang tidak setuju gitu ya, kalau tidak ya salah satu yang tidak setuju, silahkan kompromi dulu, diskusi dulu di rumah. Ada seperti itu dong? Ada. Oh ada Ibu Masita ya. Saya kemarin pun ada juga. Jadi saya kira gitu. Karena Ibu bilang sudah sepakat, semua sudah selesai, masih ada juga yang datang. Karena mungkin gini Cik Wan, ada mungkin komunikasi lah gitu ya antara mereka ya. Jadi pada saat saya jelaskan, saya kan harus menjelaskan sejelas-jelasnya gitu Cik Wan ya. Karena saya harus ngasih tahu bahwa ini harta yang mau dibalik namakan, harta yang mau dijual ini gitu. Sebesar ini, seluas ini, sepakatkah semuanya kan gitu. Ternyata ada, oh Bu, itu jadi semuanya untuk si ini kan gitu jadinya. Jadi kan gitu. Mungkin jadi, baru enggak dia kan. Iya, yang tadinya belum ini kan Cik Wan. Masih blank, tiba-tiba dapat penjelasan. Iya. Jadi ini untuk si ini kan gitu Cik Wan. Jadi makanya saya bilang, oh iya Pak, saya bilang gitu. Kalau memang belum sepakat, boleh diskusi dulu sebelum kita menandatangani akte ini. Saya bilang. Kalau sudah gitu. ditandatangani udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Saya bilang ini sudah tanda tangan, kita proses. Urusannya hukum ya dari Bu Masita ya. Iya, Oke, Bu Masita, tadi sangat menarik ya tadi tentang proses. Nah, balik nama gitu kan. Bu Masita itu kalau notaris langsung turun juga ke lapangan untuk ikut-ikut dan mohon maaf mengukur-mengukur tanah gitu. Enggak ya. Kembali ke yang tadi ya. BPN. Kalau dia sudah sertifikat tanah itu ke BPN Cik Wan. Jadi kalau pengukuran itu kan BPN langsung datang untuk lokasi, kita hanya ngasih untuk suratnya aja. Ini suratnya gitu, membantu suratnya aja. Kita nggak turun langsung. Bu Masita, lanjut. Tadi kan Ibu bilang ada proses yang harus dikerjakan untuk balik nama, pengurusan berkas-berkas. Kalau boleh tahu persyaratannya apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat kalau pengen ketemu Bu Masita, mau minta urus, Bu, kami mau balik nama ini. Jadi kan kata Bu Masita, jangan bolak-balik datang kemari, udah beres baru datang kan gitu. Termasuk kan pemberkasannya harus lengkap, harus lengkap ya Cik Wan. Apa saja harus disiapkan Bu Masita? Ya, jadi gini Cik Wan, dalam proses balik nama ini sebenarnya kan ini kan nama di sertifikat ini kan nama si pewaris yang sudah meninggal kan gitu. Berarti harus dibalik nama waris terlebih dahulu. Walaupun ini tanah ada sudah pembelinya. Jadi misalnya jadi misalnya sertifikat itu atas nama si A sudah meninggal dunia. Berarti harus jadi tapi ada pembelinya gitu, sudah ada pembeli. Kita tidak boleh langsung ke balik nama ke pembeli, nggak bisa. Gitu, ya? Iya, jadi harus balik nama dulu ke balik nama waris. Siapa ahli warisnya itu? Misal si waris tadi si B kebalik B, C, D, E kan gitu. Ada berapa orang itu ahli warisnya gitu kan? Jadi balik nama dulu ke nama ahli warisnya itu, barulah dia bisa untuk balik nama ke nama si pembeli. Oh, nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Iya, Cik Wan. Bisa jalur singkat itu langsung. Nggak bisa. Jadi kalau sertifikat ini berupa sertifikat ya Cik Wan ya. Ini dia harus balik nama waris dulu. Untuk balik nama waris ini tidak memerlukan akte notaris sebenarnya Cik Wan. Jadi tidak perlu. Si penghadap datang sendiri pun ke BPN boleh gitu. Tidak masalah untuk balik nama waris. Cuma kan kalau dibantu sama notaris kan agak lebih cepat gitu ya. Karena nggak capek-capek juga Bapak Ibu semua ya. Tahu beres. Iya, tahu beres kan kita yang mengerjakan gitu ya. Nggak tahu ribet itu ya. Iya benar Cik Wan. Jadi nggak ribet gitu ya. Jadi berkas apa yang harus disiapkan ini Bu Masita? Kalau seandainya untuk BN warisnya, balik nama waris itu pertama kalau ini KTP ahli waris. Itu KTP ahli waris itu wajib ada semuanya. Semua ahli waris. Semua ahli waris. Kalau ada 10 ada 20 Cik Wan. Iya, jadi KTP ahli waris, kartu keluarga ahli waris, surat kematian
surat kematian si pewaris tadi. Itu dikeluarkan dari pemerintah desa. Surat kematian itu boleh dari rumah sakit, boleh dari desa. Boleh. Ya? Iya. Yang penting ada menerangkan meninggal. Iya. Kemudian surat keterangan ahli waris. Nah, itu dibuat oleh kepala desa yang diketahui oleh camatnya. Oke. Gitu. Udah habis itu sertifikatnya, PBB-nya gitu. Itu sudah harus lengkap semuanya untuk balik nama waris. Itu dia Cik Wan. Potong dulu Bu Masita. Iya. Jadi yang harus dipersiapkan oleh ahli waris tadi adalah hal-hal tersebut. Baru datang ke notaris. Ya. Lalu Bu Masita, ini saya baca di lampiran berkas yang Ibu kasih ya kan. Ini betul banyak ya kan Bu. Iya banyak. Kok kita baca semua nggak selesai nih Bu? Selesai bener. Kalau kita bahas tentang waris ini nggak akan pernah selesai Cik Wan. Banyak episode-episode yang Cik Wan nanti buat di YouTube ini. Kalau seandainya ahli waris, apalagi kita membahas case-case yang lain gitu. Saksikan nanti mungkin part 2-nya. Iya, part 2. Ini harus ada part 2-nya nih Cik Wan. Kalau tembus 1000 viewers kita buat part 2-nya. Oke, kita lanjut. Oke Bu Masita. Bu Masita, kemarin ada pertanyaan. Oke. Saya menyampaikan pertanyaan kawan, mumpung ada yang ahli lah ya Iya. di bidangnya. Ibu itu dia janda. Dia ada Ibu itu masih ada suami. Jadi mereka nggak punya anak kan? Nggak punya anak. Lalu suaminya itu punya saudara laki-laki. Iya. Ada banyak lah gitu, ada berapa orang. Dia punya aset. Asetnya besar, lumayan besar. Dan itu modal semua dari ibu, dari si perempuan. Modal utama kan gitu, sampai berkembang. Jadi dia bertanya kepada saya, Pak Wanda katanya, nanti kalau andai katalah meninggallah saya, ataupun warisannya itu jatuh ke siapa? Apakah keluarga suami juga dapat? Dapat itu Bu Masita? Dapat lah Cik Wan. Dapat. Karena dia tidak punya anak. Oh. Ibunya masih ada. Ibu atau ayah. Udah meninggal juga. Tapi saudaranya yang dapat. Oh. Kenapa? Karena dia tidak punya anak, makanya jatuhnya ke saudaranya. Saudara laki suami. Iya. Saudara suami dapat tuh Mas Masita ya. Dapat Cik Wan. Ini pertanyaan seperti ini loh Mas Masita. Walaupun itu modal yang punya gawean kalau kata orang Jawa. Kecuali gini Cik Wan. Ibu itu gitu. Dia kan gini, kalau seandainya harta yang punya ibu itu, ini tapi atas nama siapa dulu Cik Wan? Kalau namanya atas nama si ibu, ya enggak lah Cik Wan, kan yang meninggal suami. Oh. Ya kan suaminya iya, kan? Kan ini kan ibunya yang punya harta, enggak dapat lah pula ininya. Keluarganya enggak dapat. Jadi andai kata lah belum atas nama ibu itu, segera diurus lah gitu ya. Masih atas nama? Mana tahu masih nama suami. Berarti ini hartanya sudah milik suami juga Cik Wan. Oh gitu ya? Iya kan? Karena ibu tuh mempermasalahkan seperti ini ke saya. Gini loh Pak Wanda, ini duit saya ini. Iya, jadi gini loh Cik Wan. Sama halnya suami istri. Suami istri kan gitu juga Cik Wan. Kan adanya istri yang tidak bekerja. Ya kan? Semua penghasilan punya si suami kan gitu. Tapi apakah dapat? Dapat kan? Iya dapat. Kenapa? Karena ya memang ya itu dia aturannya. Dalam aturan agamanya memang dapat kecuali memang sudah ada diperjanjikan bahwa ada surat perjanjian pernikahannya, harta suami milik suami, harta si istri bakal punya istri. Oh, kalau seperti itu baru nggak bisa diganggu-gugat ya. Jadi memang sudah ada perjanjiannya gitu Cik Wan, dan itu harus didaftarkan juga di KUA. Itu harus didaftarkan. Jadi harus daftar ke KUA juga. Kalau nggak berlaku di Cik Wan. Oke. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang modalnya banyak, tolong. Iya. Kalau modal ibu-ibu modalnya banyak, itu amankan segera. Amankan segera Bu, minimal atas nama ibu lagi itu asetnya, kata Bu Masita tadi. Iya, asetnya harus diamankan ya Ibu ya. Jangan nanti baru ngeluh di belakang hari loh. Nyesel saya hari itu balik nama ke nama suami saya. Karena tidak punya anak. Kalau tadi punya anak jatuhnya ke anak, nggak ada yang ditakutkan. Ini anak nggak ada. Iya, karena saya tidak punya anak. Wah, jadi itu modal saya semua loh Pak Wanda katanya. Jadi, uang ini, uang itu saya pakai. Aduh katanya. Udah boleh adu-adu lah kan. Aduh. Tapi jadi gini lah Cik Wan, itu jatuhnya lebih ke gini aja lah. Kan namanya juga sudah jatuh ke saudaranya, ibaratnya bukan inti keluarganya gitu kan. Jadi kan pasti ya berapa bagiannya mungkin mereka saling kesepakatan lah Cik Wan. Kembali lagi kesepakatan bahwa inilah kepunya saya, ya dijelaskanlah apakah bersedia nih si saudara, namanya duit ya Cik Wan. Wah, kalau duit gak kenal saudara Bu Masita. Bener Cik Wan. Duit gak kenal saudara. Iya bener banget. Man itu gak usah di-cut yang tadi.
Aduh. Pernah nggak datang orang masyarakat tempat Bu Masita sebelum mereka melakukan misalnya pembagian konsultasi dulu dengan Bu Masita? Pernah seperti itu? Nggak pernah sama sekali, Cewan. Nggak pernah. Karena kita bukan ahlinya. Oh gitu malah ya, Bu? Iya, karena kan yang ahlinya dong bukan di kita, Cewan. Kita hanya, notaris ini hanya membantu untuk peralihannya saja. Peralihan atau ya menjual beli kan gitu, jual beli untuk harta peninggalannya gitu. Kalau untuk pembahasan pembagiannya itu tidak pernah sama sekali. Oh, nggak pernah sama sekali ya, Bu Masita ya? Karena ini sudah ada ahlinya deh, Cewan, bukan di kita. Kita hanya mereka minimal ke kantor KUA lah, jumpai orang faraid ya kan, Bu Masita. Ahli faraidnya biasa kan ustadz kan ada tuh ahli faraid itu, Cewan. Nah, itu dia biasa menjumpai atau memang secara kekeluargaan kan yang bisa tuh yang tadi saya bilang. Oke, Bu Masita, kalau kita pengen melakukan kalau kita pengen mengurus surat-suratnya tadi, bisa kemana tuh, Bu? Buat yang mau datang untuk pengurusan balik nama waris ataupun balik nama yang sertifikatnya masih untuk ahli waris gitu ya, itu boleh langsung datang ke Kompleks Firdaus Garden nomor A5 di samping Kejaksaan. Itu kantor sekretariat kita ya. Kemudian nomor handphonenya, nomor handphone boleh dicatat. Ini di 0811 6151 418. Oke, sekretariat dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia. Buat Anda yang pengen balik nama, buat balik nama, mau ini juga hibah ataupun mau buat apa aja yang mengenai notaris deh gitu ya, buat PT, CV itu juga dan boleh, dan lain sebagainya ya. Pokoknya mengenai notaris boleh datang langsung. Bu Masita, mungkin terakhir ya. Ya. Sepenting apa ini statement penutup lah? Sepenting apa sih, Bu, masalah legalitas mawaris tadi? Kalau waris itu memang sangat penting sekali itu legalitasnya dalam hal kayak surat keterangan ahli waris itu sangat penting sekali. Terus surat kematian itu wajib ada nih, yang dua ini wajib ada. Kemudian juga untuk para ahli warisnya juga harus ada identitas, yaitu KTP, kartu keluarga itu harus ada untuk proses balik nama ahli waris tersebut. Makanya legalitasnya itu ya di situ gitu, untuk pentingnya dalam proses peralihan harta peninggalan tersebut gitu. Agar tidak jadi masalah di belakang hari. Iya, karena kalau seandainya pun ditunda-tunda juga, ini untuk namanya pembagian gitu ya, Cewan ya. Untuk waris ini sebaiknya disegerakan. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari gitu. Di belakang hari kita nggak tahu ini apa yang terjadi. Mungkin di saat-saat ini fine-fine aja, baik-baik saja gitu kan dengan keluarga gitu ya. Tapi kita nggak tahu di belakang hari siapakah, mana tahu ini salah satu ahli waris ada lagi yang meninggal dunia. Berarti kan jatuh lagi dia ke ahli waris yang si anak istri yang si ahli waris tersebut kan gitu. Jadi turun temurun dia, Cewan. Jadi alangkah lebih baiknya itu kalau menurut saya kalau sudah ada ini saya bilang yang penting rukun waris itu sudah ada ya, rukun waris itu yaitu sudah terpenuhi, sudah ada yang pewaris, kemudian sudah ada yang mewarisi, sudah ada harta peninggalannya yang pastinya sudah dibayar dulu hutang-hutangnya ataupun ada wasiat lainnya gitu ya, sudah terpenuhi, barulah disegerakan untuk dibagikan gitu. Dibagikan boleh sesuai dengan kesepakatan bersama ataupun memang sesuai dengan syariat Islam kalau dia memang agamanya Islam gitu. Makanya wajib sih disegerakan gitu supaya ya tidak terjadi konflik di belakang hari. Itu sih, Cewan. Ada 3 saat kematian yang harus disegerakan. Yang pertama wasiat, yang kedua hutang, yang ketiga tadi baru pembagian harta tadi ya kan? Iya. Disegerakan. Oke, Bu Masita. Iya, Cewan. Sangat bermanfaat apa yang kita obrolkan pada siang hari ini. Saya orangnya jarang mau ngobrol gitu kan. Jarang mau ngobrol, ngajar kan beda. Ngajar beda tuh nggak ngobrol ya kan? Iya, beda. Tapi cerita sama orang-orang dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia ini sangat menarik. Iya. Siapapun narasumbernya kemarin yang dibawa oleh pengurus Pengda ini luar biasa. Luar biasa, jadi agak mereng cerita sama saya jadinya. Orang tuh lurus-lurus ikut kemari, pulang aduh sesat itu. Karena biar nyantai
santai juga kan, Cek Santai, Wan? ya. Betul. Oke, mantap. Oke, untuk Anda juga mungkin sedikit tambahan. Tadi selain Bu Masita tadi seorang notaris yang sudah berpengalaman, kalau mau ngundang untuk baca Quran juga qori'ah. Oh iya. Tadi bagus ya kan, mujawad tadi loh. Masya Allah. Subhanallah. Iya, kebetulan saya alumni pesantren, Cek Masya Wan. Allah. Tolong di zoom tadi bagian ini. Boleh dibilang ini alumni pesantren mananya? Boleh kan, Man? Boleh, Cek Wan. Boleh, nanti. Ini sekalian promosi. Silakan, dari mana? Alumni mana, Bu Saya Masita? dari alumni pesantren Al-Kausar Al-Akbar Medan, Jalan Pelajar Ujung nomor 264 ya. Jadi buat semuanya yang mau, ya buat pendengar semua yang mau daftar ke pesantren Al-Kausar Al-Akbar Medan, boleh langsung hubungi saya juga boleh. Nomor handphone yang tadi 0811 6151 418. Iya. Tolong di-cut dengan bagian teman. Udah yakin banget nggak mungkin dimasukkan. Nggak bisa kan, Man? Itu namanya kan simbiosis mutualisme sih, Man. Oke, baik. Terima kasih Bu Masita. Oke, Cek Wan. SHMKN, tentunya apa yang Ibu sampaikan kepada pemirsa podcast Radio Indah Suara ini sangat bermanfaat. Amin, mudah-mudahan. Membuka wawasan, ya kan? Membuka lagi pengetahuan masyarakat. Ternyata bahwasanya waris itu penting. Legalitasnya sangat penting, jangan sampai jadi masalah. Banyak masalah di belakang hari karena kurangnya legalitas atau bahkan tidak ada ya kan, Iya, Bu? benar-benar. Cucu cicitnya ngobrak-ngabrik masalah tanah dan lain sebagainya. Jadi untuk Anda yang ingin langsung mengurus atau konsultasi dapat datang ke sekretariat pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia di Kompleks Firdaus Garden nomor A5 samping Kejaksaan Negeri Serampa, atau dapat menghubungi nomor handphone di 0811 6151 418. Terima kasih Bu Masita atas waktunya. Oke, Cek Wan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 96,5 RIS FM, number one radio station in Serdang Bedagai.